Perkenalkan, nama saya Kairani Nureswati Wibowo dari kelas 10 Kuliner 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas PPKN dengan materi dinamika sidang BPUPKI, dinamika perumusan Pancasila, dan dinamika pengesahan Pancasila. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu dinamika sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, memiliki pembahasan dasar mengenai dasar negara. Para anggota BPUPK terkadang memperlihatkan argumen untuk mendebat gagasan lain yang dimunculkan dalam sidang. Namun, mereka memperhatikan betul sikap kebangsaan Indonesia yang mesti didasari pada rasa saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang ada. Ini membuktikan bahwasanya semangat kebangsaan Indonesia yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II tahun 1928 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUPK. Materi yang kedua yaitu dinamika perumusan Pancasila. Dr. KRT Rajimanwedyo Diningrat selaku Ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara, yaitu terdiri dari 8 panitia, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Wajid Hajim, Muhammad Yamin, Bagus I Hadikusumo, Suetarjo Karto Hadikusumo, dan Maramis. Setelah itu, Muhammad Yamin selaku keanggota panitia diminta Soekarno untuk membuat teks rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya berisi rumusan Pancasila dan disepakati oleh 9 panitia, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Wajid Hajim, Muhammad Yamin, Abdul Karim Muezakir, Agus Salim, Abi Kusnojo Krosojoso. Dalam naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat 3 bagian penting, yaitu bagian pertama yaitu pernyataan kemerdekaan, bagian kedua yaitu pembukaan undang-undang menjelaskan hasil dari tuntunan kemerdekaan Indonesia, dan bagian ketiga yaitu pernyataan tentang pembentukan pemerintahan bangsa Indonesia sebagai bagian dari negara kesatuan. Materi yang ketiga yaitu dinamika pengesahan Pancasila. Mengetahui posisi Jepang yang semakin terhimpit dalam perang Asia dan Pasifik mendorong para tokoh nasional untuk segera menyatakan kemerdekaannya. Dalam situasi genting seperti itu, pemerintahan kolonial Jepang melalui perwira tingginya Hisaichi Terauchi mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 12 Agustus 1945, pemerintah kolonial mengumumkan anggota PPKI yang berjumlah 21 orang. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. Sedangkan anggota PPKI yang berjumlah 21 orang yaitu Suepomo, Sueroso, Suetarjo, Wajid Hashim, Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Suerjo Hamidjojo, Pangeran Purbojo, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, Ratu Langgi, Andi Pangerang, Hamidan, Igosti, Johannes Latur Harhari, dan Yap Juanbing. Kemudian tanpa sepengetahuan pihak Jepang, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang yang terdiri dari Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, Wiranata Kusumo, Asman Sigodimejo, dan Iwakwe Somasomantri. Dengan demikian jumlah anggota PPKI berjumlah 27 orang. Setelah BPUPKI dibubarkan, PPKI mewarisi tugas dari BPUPKI, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda sepakat kemerdekaan jatuh pada tanggal 16 Agustus dan memberitahu Soekarno dan Hatta menyampaikan desakan agar kemerdekaan jatuh pada tanggal itu. Namun Soekarno menolak karena kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Dan akhirnya dilakukan rapat kembali dan memutuskan kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah teks proklamasi dirumuskan.
Para tokoh bangsa yang hadir saat itu berdiskusi terkait di mana tempat pembacaan teks proklamasi akan dilakukan. Atas pertimbangan keamanan, Soekarno memilih di halaman depan kediamannya di Jalan Pengganggasaan Timur 056 sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi kemudian dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta tepat pada pukul 10 WIB pada 17 Agustus 1945. PPKI lalu mengadakan rapat tepat setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPRR dan DPR. Sidang kedua terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa putusan, yaitu pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional di daerah, menetapkan 12 departemen atau kementerian dengan masing-masing menterinya. Sementara sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 dengan hasil keputusan yaitu pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sekian tugas presentasi PPKN dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.